Bab 722, Perubahan mengejutkan dari Manik penentang surga. Pria berambut hitam itu mengusap kepala besar binatang guntur itu, dan matanya menampakkan cahaya aneh saat dia bergumam, "Aku hanya tidak tahu harta macam apa yang akan muncul di alam surgawi guntur. Saya khawatir para utusan kuil surgawi guntur akan bertarung sengit satu sama lain." Dia mengungkapkan ekspresi suram, binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sinar petir dan terbang ke kejauhan. Rumor mengatakan bahwa manik misterius yang menentang surga pertama kali muncul di kedalaman bidang asteroid di wilayah selatan. Karena kemunculan manik tersebut menyebabkan guntur di sini berubah dan terciptalah danau guntur ini. Sekarang ini adalah tempat terbaik untuk mengembangkan mantra petir. Mata pria itu berbinar dan dia bergerak lebih cepat. Wang Lin berada di dalam danau guntur saat dia menggumamkan kata-kata mantra asal guntur berulang kali. Setelah memahaminya, tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian meletakkan tangannya di atas lutut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Mantra asal guntur menggunakan metode misterius untuk mengekstraksi energi asal dari guntur surgawi dan menjadikannya milik Anda. Mantra semacam ini sangat jarang, hanya kultivator langkah kedua yang memiliki sesuatu seperti ini. Seringkali dianggap sebagai harta karun yang tidak akan diberikan begitu saja. Metode ini berfokus pada guntur yang masuk ke dalam tubuh. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, tidak ada bedanya dengan merugikan tubuh sendiri. Jika seseorang ceroboh, jiwa asalnya akan rusak, dan dalam kasus yang serius, mereka akan segera dihancurkan. Namun, metode ini sangat cocok untuk Wang Lin. Jiwa asalnya adalah guntur dan tubuh barunya terbuat dari guntur. Di mata binatang guntur, seluruh keberadaan Wang Lin hanyalah guntur. Tak lama kemudian, tangan Wang Lin perlahan terangkat dan tangannya membentuk segel. Dengan gemetar, riak-riak dalam jumlah besar muncul di udara. Riak-riak ini terbentuk oleh guntur, dan perlahan-lahan menyebar. Guncangan ini pada kenyataannya berisi 9 segel berbeda yang diproduksi dengan kecepatan sangat tinggi. Segel ini menciptakan kemampuan untuk menarik guntur. Di bawah gemuruh keras danau guntur, untaian guntur sepertinya tertarik. Tampaknya ia akhirnya menemukan titik pelepasan dan segera bergegas, mencoba melahap semua yang dilewatinya. Namun, saat itu menyentuh Wang Lin, itu menghilang dan masuk ke tubuh Wang Lin. Guntur di sini sangat kuat, jauh melebihi guntur biasa. Saat itu memasuki tubuh Wang Lin, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Tangan Wang Lin dengan cepat melakukan mantra asal guntur. Sebuah pusaran besar dengan cepat muncul di tubuhnya dan terus berputar. Dengan setiap putaran, ia mengeluarkan sebagian energi asal dari guntur. Proses ini berlangsung lama. Pendahuluannya mengatakan bahwa pertama kali menggunakan mantra ini akan sangat sulit. Di satu sisi, tubuh harus menahan guntur, dan di sisi lain, ia akan menyerap energi asal. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan semua ini. Namun, Wang Lin tidak perlu khawatir tentang semua ini. Daging dan jiwa asalnya sudah terbuat dari guntur. Paling-paling guntur akan membuatnya merasa tidak nyaman, tapi dia tidak akan terluka. Pada saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memeras energi asal dan secara alami mengabaikan ketidaknyamanan yang datang dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, untaian guntur secara bertahap runtuh di bawah pengaruh mantra asal guntur, meninggalkan sejumlah kecil energi asal yang tidak murni. Energi asal yang ada terlalu sedikit,
sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dideteksi jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat. Namun, Wang Lin menghargainya seperti harta karun dan merasa gembira dari lubuk hatinya. Bagi seorang kultivator langkah pertama, energi asal adalah sebuah kemewahan. Hanya ketika seseorang mencapai ascendan barulah mereka memiliki kesempatan untuk memperolehnya, dan mustahil untuk mendapatkan atau memulihkan lebih banyak. Membentuk energi asal dari dunia membutuhkan mantra dari para penggarap langkah kedua. Jika bukan karena serangkaian kebetulan, Wang Lin tidak akan mampu melakukan ini. Dia menekan ekstasi dan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan hati-hati memutar energi asal yang tidak murni menuju jiwa asalnya. Sesampainya di sana, kotorannya akan dimurnikan darinya. Meski energi asal yang tersisa akan semakin sedikit, itu akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan olehnya. Ini adalah momen yang sangat kritis, jadi Wang Lin tidak berani gegabah. Dia perlahan-lahan mengendalikan energi asal yang tidak murni ke dalam jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Perubahan ini membuat Wang Lin tidak siap, jadi dia tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Saat jejak energi asal yang tidak murni menyentuh jiwa asalnya, ia menjadi seperti kuda liar yang melarikan diri dan bergerak dengan keras. Itu mengebor ke dalam jiwa asalnya, tetapi bukannya menyatu dengan jiwa asal, itu dibebankan ke lokasi surga yang menentang manik. Jejak energi asal yang tidak murni ini menyatu dengan manik yang menentang surga dalam sekejap. Raungan menggelegar yang tidak dapat didengar oleh orang-orang di luar tetapi Wang Lin dapat mendengarnya dengan jelas bergema di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia dihantam gunung besar tanpa ampun. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat, jiwa asalnya bergetar, dan bahkan tubuhnya tak henti-hentinya bergetar. Surga menentang manik di dalam tubuhnya tidak mendengarkan perintah Wang Lin. Perlahan-lahan melayang keluar dari sela alisnya. Wang menatap pemandangan di hadapannya dan pikirannya bergetar. Manik yang menentang surga muncul sekali lagi. Kali ini, segera setelah keluar dari tubuh Wang Lin, seluruh danau guntur menjadi ganas dan untayan naga guntur segera keluar. Hal ini menyebabkan fluktuasi dalam jumlah besar yang pada akhirnya menyebabkan asteroid terpengaruh dan mengeluarkan guntur yang dahsyat. Hal ini menyebabkan penjaga langit mundur hingga jauh agar tidak terpengaruh. Bahkan binatang guntur pun terbangun oleh perubahan guntur. Secara tidak sadar ia mundur dan tidak berani mendekat. Wang Lin memandangi surga yang menentang manik di langit. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari segala arah. Naga-naga itu menyerbu satu demi satu ke surga menantang manik. Adegan ini sangat mengejutkan, dan benar-benar mengejutkan Wang Lin. Manik penentang surga perlahan berputar, dan di setiap belokan, manik itu akan menyerap sejumlah besar guntur. Cahaya ungu perlahan terbentuk di sekitar manik itu. Wang Lin terlalu akrab dengan adegan ini. Belum lama ini, hal yang sama terjadi. Cahaya ungu menjadi menyilaukan dan tiba-tiba menyebar. Pembatasan misterius muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, pintu besar muncul di depan mata Wang Lin. Semua ini terlalu aneh, dan sangat mengejutkan Wang Lin. Dia tidak tahu bahwa manik surga pertama kali muncul di sini. Semua perubahan misterius yang terjadi di sini disebabkan oleh kemunculan manik yang menantang surga. Wang Lin secara tidak sengaja berjalan ke sini dan membawa manik yang menentang surga kembali ke tempat asalnya. Dapat dikatakan bahwa karma terlibat dalam dirinya. Namun,
Hal ini tidak sepenuhnya tidak disengaja. Faktanya, ketika Wang Lin terluka dan dia mencari tempat ini, itu bukan hanya karena karakteristik naga petir. Alasan yang lebih tersembunyi lagi adalah surga yang menentang manik. Manik yang menentang surga adalah satu-satunya benda yang telah menyatu dengan jiwa asal Wang Lin dan tidak lagi ada secara fisik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Faktanya, perasaan nyaman itu berasal dari surga yang menentang manik. Jika saja hal itu terjadi, maka hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Manik P. Enentang surga yang tidak lengkap belum mengenali pemiliknya, jadi meskipun Wang Lin membawanya ke sini, tidak akan ada perubahan apapun. Namun, ketika 5 elemen selesai, manik penentang surga berubah. Ketika pintu besar itu muncul, itu berarti Wang Lin telah mengaktifkan manik penentang surga untuk pertama kalinya. Aktivasi ini berarti manik tersebut telah mengenali pemiliknya. Setelah itu, Wang Lin menyerap manik yang menentang surga dan datang ke sini. Saat menyentuh guntur di sini, perubahan terjadi. Jika salah satu dari faktor-faktor ini hilang, manik yang menentang surga tidak akan berubah seperti ini. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak surga menentang manik muncul, Wang Lin adalah satu-satunya yang mencapai langkah ini. Pintu raksasa itu muncul sekali lagi. Cahaya ungu menyebabkan dunia dan bahkan danau guntur berubah menjadi ungu. Guntur itu menjadi guntur ungu. Kemunculan pintu tersebut membuat rasa kagum kembali muncul di tubuhnya. Meski dia sudah menolaknya sekali, tubuhnya masih sedikit gemetar, namun matanya tetap pantang menyerah. Saat cahaya ungu bersinar di mana-mana, lengan raksasa di luar pintu muncul sekali lagi. Namun, kali ini membuat jantung Wang Lin berdetak kencang. Saat lengan itu muncul, sejumlah besar petir ungu segera menyerbu ke arahnya. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya melingkari lengan seolah-olah mereka telah menundukkannya. Mata Wang Lin berbinar dan menatap lengannya. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya, melompat ke udara, dan menyerbu menuju pintu raksasa. Jika lengan ini tidak dikunci oleh guntur, Wang Lin tidak akan memilih untuk memasukinya. Namun, dia merasa jika dia melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melihat rahasia di balik pintu. Meskipun kecepatannya buruk, dia meninggalkan jalan keluar. Jika lengannya terlepas dari guntur, dia akan segera berbalik dan lari. Dia semakin dekat dan dekat. Lengannya mulai bergerak, tapi guntur di sekitarnya seperti rantai logam yang menahannya. Hal ini menyebabkan armornya melambat. Mata Wang Lin berbinar saat kecepatannya meningkat dan dia menyerang pintu seperti sambaran petir. Saat dia mendekat, pintu terbuka melalui celah kecil. Pada saat celah terbuka, dunia berhenti. Tubuh Wang Lin juga berhenti di luar celah. Matanya terbuka lebar, dan pada saat ini, seolah-olah pikirannya tersedot ke dalam pintu. Segala sesuatu yang dilihat Wang Lin menyebabkan dia gemetar hebat. Seolah-olah jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya, karena dia tidak dapat lagi merasakan tubuhnya. Seluruh keberadaannya tampak berada dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Bab 723. Mereka yang mencari Dao memahami saat kematian, menyedihkan. Tempat ini adalah surga yang menentang ruang manik. Mata Wang Lin menyipit saat dia segera mengenali tempat ini. Dia terlalu familiar dengan tempat ini. Itu dipenuhi dengan kekacauan dan kadang-kadang ada bola cahaya yang bersinar.
Bola cahaya segera mulai berubah seolah tatapannya adalah katalisator. Bola cahaya yang dia lihat tiba-tiba membengkak. Mereka membengkak terlalu cepat, dalam sekejap mata, mereka sudah menjadi besar. Wang Lin tercengang karena bola cahaya itu sekarang sebesar planet. Aura yang kuat keluar dari bola cahaya. Aura ini dipenuhi vitalitas. Vitalitas ini sangat murni, seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Tak lama kemudian, awan debu muncul dan diserap oleh cahaya. Segera, mereka mulai mengembun dan membentuk daratan. Beberapa debu membentuk sungai dan lautan. Wang Lin tersentak. Ini adalah sebuah planet. Energi spiritual yang berasal darinya sangat kaya. Selain tidak ada manusia yang hidup di sana, tidak ada bedanya dengan planet budidaya lain di luar. Saat dia terkejut, planet ini segera mulai terdegradasi seolah-olah waktu kembali berputar. Dalam sekejap mata, sekali lagi bola cahaya menjadi semakin kecil hingga hanya berkedip-kedip. Pikiran Wang Lin berangsur-angsur kehilangan kesadaran saat bola cahaya berubah. Dia benar-benar tenggelam dalam ruang yang familiar namun asing ini. Waktu perlahan berlalu seolah tidak ada titik akhir. Wang Lin sepertinya sudah melupakan segalanya. Dia berada dalam kondisi yang aneh saat dia melayang di ruang tanpa akhir ini. Dia akan selalu melihat pemandangan aneh dengan bola cahaya di depan matanya. Saat dia terus menonton adegan ini, Wang Lin perlahan bisa merasakan kekuatan misterius terbentuk. Kekuatan ini ada di mana-mana, dan tanpa sadar dia ingin mencari sumbernya. Dia tidak menyadari betapa miripnya pemandangan ini dengan ketika dia memahami langit dan berusaha menemukan asal-usul wilayah hidup dan mati. Saat dia secara tidak sadar mencari sumber kekuatan ini, waktu berlalu, tapi dia tidak peduli. Ribuan tahun berlalu, tapi dia tidak berhenti. Seolah-olah dia telah menjadi roh pengembara, selalu mengejar. Wang Lin sedang mencari Dao. Mengikuti langkah-langkah Dao dan mencari akhir Dao. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah berlalu begitu saja. Seolah semuanya telah hancur dan menjadi bukan apa-apa. Mereka tidak bisa lagi menimbulkan gelombang apapun di hatinya. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati di senja hari, disesalkan. Mereka yang mencari Dao mengerti di saat kematian, menyedihkan. Pencarian tidak ada habisnya. Wang Lin telah melihat bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sebuah planet dan kemudian kembali menjadi tidak ada. Setiap kali ini terjadi, dia ingin merebut jejak Dao itu. Namun, dia gagal menyentuhnya setiap saat, tapi lambat laun dia merasa semakin dekat dengan jejak Dao itu. Dao itu hanya ada di sana sesaat sebelum menghilang sekali lagi. Wang Lin tampaknya telah menemukan petunjuk selama pencariannya yang membingungkan. Kekuatan misterius yang dia cari tampaknya merupakan sesuatu yang melampaui keberadaan hukum. Kesadaran ini sangat ringan, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Itu selalu ada sejak awal. Dao itu sepertinya berada di tempat pandangannya berada, tetapi pada saat dia mengalihkan pandangannya, Dao itu sepertinya menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat samar, tapi perlahan mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia perlahan-lahan merasa seperti sedang mengejar jejak kaki Dao dan hendak memahami sumber kekuatan misterius. Selama proses ini, di mana tidak ada konsep waktu, Wang Lin melihat sebuah planet. Planet ini tidak dibentuk oleh bola cahaya dan ada secara alami. Vitalitas dari planet ini sangat lemah, namun dipenuhi kehangatan dan kelembutan. Di samping planet ini ada dua planet yang lebih kecil.
Mereka sangat dekat dan masing-masing memberikan rasa keterikatan. Saat Wang Lin mendekat, salah satu planet kecil mengeluarkan riak. Tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan, memberikan emosi yang kuat. Saat Wang Lin melihat 3 planet, pikirannya bergetar ketika dia menemukan sesuatu. Dia secara tidak sadar ingin mengangkat tangannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak memiliki tubuh. Namun, tangannya masih muncul. Seolah-olah yang perlu dia lakukan hanyalah berpikir dan hal itu akan menjadi kenyataan. Tangannya bergerak dengan lembut dan riak muncul di kehampaan. Di bawah riak ini, ketiga planet segera berubah menjadi 3 sinar cahaya dan memasuki tangan Wang Lin. Wang Lin berhenti mencari Dao. Dalam keadaan kesurupan, rasanya seolah-olah dia adalah Dao saat ini. Saat dia berhenti, pikirannya perlahan menjadi tenang. Kemudian seluruh tubuhnya secara tidak sadar berubah menjadi bola cahaya. Seiring berjalannya waktu, bola cahaya yang dia ubah secara bertahap meluas. Dia menyerap debu di sekitarnya dan akhirnya sebuah planet muncul. Gunung-gunung di planet ini sangat spektakuler dan sungai-sungainya indah. Bumi dipenuhi energi, dan bahkan laut pun sebiru langit, seolah mampu menampung dunia. Di bagian utara planet ini hanya ada satu keluarga. Seorang pria dan seorang wanita yang menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Seolah-olah mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan, termasuk manusia yang tak terhitung jumlahnya di desa sekitar. Pada hari ini, seberkas cahaya melewati bagian selatan planet ini. Di dalam sinar cahaya itu ada seorang wanita mengenakan pakaian putih. Wanita itu cantik dan selembut air. Rambut hitamnya tergerai di udara. Kadang-kadang beberapa helai rambut akan muncul di depan dan dia menyelipkan rambut ke belakang telinganya dengan tangannya yang seperti batu giok. Saat dia terbang, matanya dipenuhi kebingungan. Dia melihat ke bawah ke bumi sambil menggigit bibir bawahnya dan bergumam, mengapa dunia ini memberiku perasaan yang begitu familiar? Dia merenung dalam waktu lama sebelum menggelengkan kepalanya. Sosoknya bergerak seperti seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Saya ingin menemukan jawabannya. Angin membawa suara tegas wanita itu. Waktu perlahan berlalu seolah akan bertahan selamanya. Bertahun-tahun berlalu dan segalanya berangsur-angsur berubah. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah ketiga orang itu. 2 dari mereka masih menjalani kehidupan yang tenang dan yang terakhir masih mencari jawaban. Baru pada akhirnya Dao itu tiba. Bumi lenyap dan planet ini tidak ada lagi. Ketiga orang itu berubah kembali menjadi 3 bola cahaya dan kemudian terperangkap di dalam telapak tangan besar yang kemudian melayang jauh. Saat telapak tangan menghilang, kesadaran Wang Lin muncul. Jadi ini Dao, suara Wang Lin bergema di kehampaan. Semua yang dia cari berakhir pada dirinya sendiri. Bab 724, Melihat langkah ketiga. Dia sendiri adalah Dao. Langit dan bumi terdiri dari Dao yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah Dao. Di depannya ada bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berubah dari hidup ke mati dan dari mati ke hidup. Ini adalah Dao hidup dan matinya. Dalam siklus karma, jika ada akibat karma, maka ada sebab karma, seperti pencarian jawaban Limuan dan kehidupan sehari-hari Wang Ping. Ini adalah karma Dao-nya. Untuk sesaat, Wang Lin merasa dia memahami sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia tidak memahami apapun. Kebingungan semacam ini seperti gelombang yang mengguncang pikirannya.
Gelombang ini menjadi semakin intens hingga membuat pikirannya bergetar. Dia terbangun. Saat dia mendapatkan kembali kejelasannya, dia merasa jiwa asalnya akan didorong keluar dengan keras. Saat dia membuka matanya, dia masih berada di luar pintu. Tidak ada apapun di sekitarnya yang berubah. Guntur masih bergemuruh dan cahaya ungu masih menutupi area tersebut. Seolah semua yang terjadi tidak terjadi sama sekali. Wang Lin masih berada di depan gerbang, dan semua yang terjadi hanyalah mimpinya. Sangat tidak nyata namun begitu nyata. Pintu yang hanya membuka celah perlahan menutup di depan matanya dan menghilang. Lengan besar yang terbungkus cahaya ungu juga menghilang. Cahaya ungu berkontraksi dan berubah kembali menjadi manik yang menentang surga. Ada perubahan misterius pada surga yang menentang manik. Sebelumnya, ada 5 elemen yang terukir di atasnya. Sekarang mereka digantikan oleh Yin dan Yang. Yin dilambangkan dengan bulan dan Yang dilambangkan dengan matahari. Masing-masing menutupi separuh surga yang menentang manik dan berbeda satu sama lain. Itu melayang ke dahi Wang Lin dan memasuki titik di antara alisnya. Wang Lin masih berdiri tak bergerak di udara dan matanya perlahan tertutup. Adegan sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia sepertinya sekali lagi melupakan perjalanan waktu dan hanya tenggelam dalam pemahaman di dalam hatinya yang terus bergema di benaknya. Dia mengukir mimpi yang tidak nyata itu sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Wang Lin tahu bahwa segala sesuatu di dalam mimpi itu sangat berharga. Ini adalah kesempatan surgawi. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang mimpinya, dan dia juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia sebenarnya takut memberitahu siapapun. Dia merasa bahwa Yang Maha Melihat dan rekan-rekannya akan rela menyerahkan segalanya demi kesempatan ini. Bahkan jika itu berarti menyerahkan planet Tian Yun, menyerahkan semua harta dan mantra magis mereka. Olsir dan kawan-kawan tidak akan ragu sama sekali untuk mendapat kesempatan mencari Dao seperti ini. Karena pencarian Dao ini akan membuka langkah ketiga misterius yang diperjuangkan dan didambakan oleh puluhan ribu petani. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati di senja hari. Mereka yang mencari Dao mengerti saat mati. Wang Lin masih tidak tahu nilai dari manik yang menentang surga, tetapi hanya puncak gunung es yang dia lihat mengejutkannya sangat. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Pencarian Dao ini tidak menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat, tetapi menyempurnakan Dao-nya. Sebelumnya, ketika Wang Lin berdiri di bawah pintu, dia merasakan rasa kagum yang mendalam dari jiwanya. Ini karena perbedaan level, seperti penampilan manusia di mata semut. Meskipun Wang Lin tidak berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan pintu dan dia masih seekor semut jika dibandingkan, dia adalah seekor semut yang telah melihat langkah ketiga. Dia telah melihat langkah ketiga. Saat tenggelam dalam pikirannya, danau guntur di bawah Wang Lin sepertinya terpengaruh oleh sesuatu. Guntur dalam jumlah besar mulai menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seberkas guntur terbang melintasi bidang asteroid. Di dalam sinar entur ada binatang guntur dengan baju besi hitam. Di belakang Thunder Beast adalah pria berambut hitam, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia menyerbu ke kedalaman bidang asteroid. Ketika dia sampai di dekat bidang asteroid, dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Fluktuasi guntur di sini terlalu dahsyat, sangat berbeda dari terakhir kali dia berada di sini. Guntur ini bahkan mengandung aura yang sangat kuat.
Hal ini mengejutkan pria berambut hitam dan membuatnya sangat berhati-hati. Dia perlahan-lahan berjalan melewati bidang asteroid. Dia sangat akrab dengan tempat ini karena dia telah kesini berkali-kali untuk mengolah mantra asal guntur, tapi dia tidak pernah begitu waspada. Dia bergerak cepat, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia secara bertahap semakin dekat ke pusat. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan kagetnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ekspresi pria berambut hitam itu muram. Tingkat kultivasinya berada pada tahap korporeal yang, dan dia hanya perlu sedikit lagi untuk mencapai penyelesaian dan kemudian dia bisa memasuki tahap nirvana skrier. Dengan tingkat kultivasinya, tidak banyak hal yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun, saat ini, perasaan ini menjadi semakin kuat. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan binatang guntur menerobos lapisan terakhir asteroid. Dia segera melihat danau guntur yang familiar di hadapannya. Dia segera melihat Wang Lin di atas danau guntur. Wang Lin saat ini terlalu aneh di mata pria berambut hitam itu. Wang Lin melayang di udara, sejumlah besar guntur bergerak ke seluruh tubuhnya, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Besarnya danau guntur menyebabkan pria berambut hitam itu terkesiap. Danau guntur di depannya membuatnya merasa seperti datang ke tempat yang salah. Ukurannya sebenarnya setengah dari ukuran terakhir dia datang ke tempat ini. Sebelumnya terlihat tak ada habisnya, tapi sekarang rasanya dia hampir bisa melihat sisi lain. Penampilan orang ini seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang tak terlukiskan. Tampaknya memuat dunia dan semua hukum dunia. Seolah-olah sepasang mata ini bisa melihat menembus langit dan bumi. Itu memberikan perasaan mengejutkan, seperti lengan besar yang muncul di depan pintu. Perasaan seperti ini akan membuat kaget siapapun yang melihatnya, dan membuat mereka merasa kagum seolah-olah mereka hanyalah seekor semut. Sepasang mata ini berisi sisa-sisa mimpi Wang Lin yang tidak nyata. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah langit dan bumi, dia adalah Dao surgawi. Inilah aura langkah ketiga. Mata Wang Lin tidak fokus dan dipenuhi kebingungan saat dia dengan santai menatap pria berambut hitam itu. Tatapan ini menyebabkan pria berambut hitam itu merasa seperti petir yang tak terhitung jumlahnya baru saja meledak di dalam dirinya. Seolah-olah dia telah menyerap lebih banyak guntur daripada yang bisa dia tangani dengan mantra asal guntur. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terpaku pada tempatnya saat ini, dan mata Wang Lin adalah satu-satunya benda yang ada di dunianya. Saat ini, hanya tatapan ini yang ada dalam hidupnya. Guntur bergemuruh di telinganya, tapi rasanya seperti sangat jauh. Dia bisa mendengarnya dengan jelas tapi tidak merasakannya. Dia tidak bisa memahami tatapan macam apa itu, tapi tatapan ini mengandung kekuatan misterius yang jauh melampaui pemahamannya. Kekuatan ini langsung merobek matanya dan mengguncang seluruh keberadaannya. Detak jantungnya mencapai batas seolah hendak meledak. Semua darah di tubuhnya bersirkulasi gila-gilaan seiring dengan energi asalnya. Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia akan pingsan di bawah tatapan ini jika dia tidak memutar energi asalnya. Kekuatan apa ini? Pria berambut hitam itu tidak mampu menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Energi asal dalam energinya berputar seperti orang gila. Bahkan jika energi asal hilang atau terbuang, dia tidak bisa mempedulikannya lagi. Mulutnya kering dan tubuhnya sudah lama basah oleh keringat.
Namun, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tatapan gila ini. Dengan kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu menakutkan. Dia tidak setakut ini bahkan ketika dia bertemu dengan penguasa kuil surgawi Guntur. Wang Lin dengan tenang menatap pria berambut hitam itu. Ada jejak pencarian Dao di matanya. Dia hanya melihat seseorang, tetapi saat ini tidak masalah apakah mereka adalah kultivator atau manusia. Dengan sedikit pemahaman di mata Wang Lin, orang lain tampak seperti semut baginya. Saat dalam mimpi mencari Dao, tatapannya adalah Dao yang menyebabkan bola cahaya dengan cepat melewati seluruh siklus hidup. Dia membawa tatapan yang dia alami selama mimpi itu ketika dia melihat ke arah pria berambut hitam. Orang ini seperti bola cahaya dalam mimpi. Namun, bukannya berkembang dengan cepat, orang ini malah menghilang dengan cepat. Orang tersebut menghilang selapis demi selapis dan tidak berhenti. Teror di mata pria berambut hitam itu telah mencapai batasnya. Dia belum pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti ini. Dari saat tatapan itu tertuju padanya, dia bisa merasakan jiwa asalnya terbakar. Energi asal di tubuhnya sepertinya telah kehilangan kendali dan membentuk nyala api yang tak terlihat. Tatapan orang lain mengandung kekuatan mengerikan yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah surga menyuruhnya mati, mati. Seolah-olah dia adalah seekor semut, dan rasa kagum memenuhi seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, binatang guntur di bawahnya merasakan hal ini lebih kuat lagi. Ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat seolah-olah tanah kembali ke bumi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kekeruhan di mata Wang Lin menghilang, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tubuh pria berambut hitam itu hampir roboh ketika dia terbangun dari kekuatan yang menakutkan. Dia basah kuyup oleh keringat dan lebih dari separuh energi asal di tubuhnya hilang. Jiwa asalnya telah menyusut satu ukuran dan dia sangat lemah. Saat dia menatap Wang Lin, teror memenuhi pikirannya. Terlalu menakutkan. Ini, tatapan macam apa itu? Di tingkat kultivasi apa dia? Pria berambut hitam itu tersentak, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menyesal datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan mengalami tatapan menakutkan itu sekarang. Dia tidak ragu jika orang misterius itu menatapnya beberapa saat lebih lama, dia akan pingsan. Setelah itu dia akan hancur dan semua jejaknya akan hancur. Dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dengan jiwa aslinya. Binatang guntur di bawahnya bahkan lebih buruk lagi, dan ia memandang Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Kebanggaan Thunder Beast membuat mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, tatapan itu tidak sesederhana kematian, itu adalah penindasan dari tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.